Pak Budi adalah seorang karyawan yang dikenal sebagai petugas kebersihan di sebuah perusahaan besar. Selama lebih dari 3 dekade, ia mengabdikan dirinya dengan tekun dan setia di tempat itu. Tugasnya mungkin terlihat sederhana, membersihkan ruangan, menyapu lantai, dan mengelap jendela. Tetapi bagi Pak Budi, pekerjaannya adalah sesuatu yang ia lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Setiap pagi, ia datang lebih awal daripada siapapun di kantor. Ketika karyawan lain baru bangun tidur, Pak Budi sudah tiba di gedung perusahaan, membawa peralatan kebersihan dan senyum kecil yang selalu menghiasi wajahnya. Begitu juga di malam hari, saat sebagian besar orang sudah pulang ke rumah untuk berkumpul bersama keluarga, Pak Budi masih berada di kantor, memastikan setiap sudut ruangan bersih dan siap digunakan untuk hari berikutnya. Namun, dedikasi Pak Budi seringkali tidak dihargai oleh mereka yang bekerja di tempat itu. Banyak karyawan yang menganggap keberadaannya tidak penting, bahkan beberapa di antaranya memperlakukannya dengan kasar. Suatu kali, seorang staf administrasi dengan nada tinggi memintanya membersihkan tumpahan kopi di ruang rapat. Pak Budi melakukannya tanpa banyak bicara, meskipun ia mendengar desas-desus di belakangnya. Kenapa lama sekali? Itu kan pekerjaan mudah. Ia hanya tersenyum kecil, membersihkan noda dengan hati-hati, lalu meninggalkan ruangan. Sikap ini bukan karena ia tidak mendengar atau merasa terganggu, tetapi karena ia percaya bahwa setiap orang memiliki cara sendiri dalam melihat dunia. Pak Budi memilih untuk tetap fokus pada pekerjaannya, tidak ingin membiarkan hal-hal kecil memengaruhi semangatnya. Pak Budi punya filosofi hidup sederhana, kerja itu ibadah. Bagi dirinya, selama apa yang ia lakukan memberi manfaat bagi orang lain, itu sudah lebih dari cukup. Namun, hal ini seringkali tidak dipahami oleh rekan-rekan kerjanya. Mereka melihat Pak Budi sebagai pria tua dengan pekerjaan yang dianggap biasa-biasa saja. Padahal, di balik penampilannya yang sederhana, Pak Budi memiliki hati yang besar dan pikiran yang dalam. Ia percaya bahwa pekerjaan, sekecil apapun, jika dilakukan dengan niat baik, akan membawa dampak besar meskipun tidak selalu terlihat. Setiap pagi saat ia membersihkan ruang kantor, ia kerap membayangkan bagaimana karyawan yang datang nanti akan merasa nyaman bekerja di tempat yang bersih. Itu adalah bentuk kontribusinya bagi perusahaan, meskipun banyak yang tidak menyadarinya. Di sisi lain, perlakuan atasan kepada Pak Budi juga tidak selalu baik. Atasannya, seorang pria dengan jabatan tinggi, seringkali berbicara dengan nada yang terkesan meremehkan. Ia kerap memanggil Pak Budi dengan suara keras di depan banyak orang, meminta sesuatu seperti mengganti bola lampu atau mengambilkan air minum. Pak Budi melakukannya tanpa protes, tetapi di dalam hati ia menyimpan perasaan sedih. Ia bukan sedih karena diminta melakukan hal-hal tersebut, tetapi karena ia merasa tidak dihormati sebagai manusia. Semua pekerjaan itu penting, pikir Pak Budi. Kalau tidak ada yang membersihkan ruangan ini, apakah mereka bisa bekerja dengan nyaman? Namun, ia tidak pernah membiarkan kesedihan itu terlihat. Ia hanya menunduk, melanjutkan tugasnya, dan berdoa agar hati orang-orang di sekitarnya menjadi lebih lembut. Pak Budi juga sering menjadi saksi bisu dari dinamika kantor. Ia mendengar percakapan tentang target kerja, kenaikan jabatan, atau bahkan konflik antara karyawan. Meski begitu, ia selalu menjaga kerahasiaan setiap percakapan yang tidak sengaja didengarnya. Baginya, integritas adalah hal yang penting, bahkan dalam posisi seperti dirinya. Ia tahu bahwa kepercayaan adalah aset yang paling berharga, dan ia tidak ingin menghancurkan kepercayaan itu, meskipun banyak orang menganggapnya hanya seorang bapak tukang bersih-bersih. Sebenarnya, Pak Budi seringkali tahu lebih banyak tentang apa yang terjadi di kantor dibandingkan kebanyakan orang,
tetapi ia memilih untuk diam. Pilihan ini bukan karena takut, tetapi karena ia merasa tidak pantas mencampuri urusan yang bukan miliknya. Selama bertahun-tahun, Pak Budi menjalani rutinitasnya tanpa banyak perubahan. Kehidupan pribadinya pun sederhana. Ia tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran kota bersama istrinya yang setia menemani, meskipun kesehatannya sudah mulai menurun. Pak Budi seringkali harus bekerja tambahan di malam hari sebagai buruh serabutan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ia tidak pernah mengeluh, meskipun kadang ia merasa lelah secara fisik dan emosional. Dalam pikirannya, ia hanya ingin memberikan yang terbaik untuk keluarganya dan orang-orang di sekitarnya. Ia percaya bahwa hidup adalah tentang memberi, bukan hanya menerima. Meski sering diremehkan, Pak Budi tidak pernah menyimpan dendam. Ia memilih untuk melihat sisi baik dari setiap orang yang ia temui. Bahkan kepada atasannya yang sering memarahi dan memandang rendah dirinya, Pak Budi selalu membalas dengan senyum dan doa. Semoga suatu hari mereka mengerti arti kerja keras, pikirnya. Dan di dalam hati, Pak Budi selalu memupuk harapan bahwa kebaikan yang ia tabur selama ini akan membawa kebahagiaan bagi orang lain. Dengan segala hal yang ia alami, Pak Budi tetap berdiri teguh pada prinsipnya, bekerja dengan tulus, meski tidak selalu dihargai. Baginya, hidup adalah tentang bagaimana kita menjalani peran kita dengan hati yang bersih, bukan tentang seberapa besar pengakuan yang kita dapatkan dari orang lain. Pak Budi menjalani hari-harinya di perusahaan dengan ketulusan yang jarang ditemukan di zaman sekarang. Meski sering diremehkan, ia selalu bekerja dengan sepenuh hati, tanpa sedikit pun menunjukkan rasa lelah atau kecewa di depan orang lain. Tugas-tugasnya mungkin tampak sederhana bagi kebanyakan orang, tetapi bagi Pak Budi, setiap hal kecil yang ia lakukan memiliki makna besar. Membersihkan meja rapat, memastikan jendela kantor selalu bening, hingga menyapu dedaunan di halaman depan, semua dilakukan dengan kesungguhan hati. Baginya, pekerjaan adalah bagian dari hidup yang harus dijalani dengan rasa syukur, bukan beban. Tidak semua orang seberuntung saya bisa bekerja dan mendapatkan rezeki dari jalan halal, begitu katanya dalam hati setiap kali ia merasa letih. Namun, kenyataan di tempat kerja seringkali tidak sesuai dengan kebaikan hati yang ia tunjukkan. Banyak karyawan yang memandang rendah profesi Pak Budi, bahkan ada yang tanpa ragu berbicara kasar di hadapannya. Sebagian besar dari mereka hanya melihat sosok Pak Budi sebagai pria tua yang tidak memiliki masa depan cemerlang, sekadar menjalani sisa hidup dengan pekerjaan yang dianggap remeh. Padahal, apa yang mereka tidak tahu adalah, di balik sikap sederhana dan sabar Pak Budi, ada pengalaman hidup yang penuh perjuangan. Kehidupannya yang keras telah membentuk dirinya menjadi seseorang yang kuat secara mental, meskipun tubuhnya mulai renta. Salah satu kejadian yang paling menyakitkan bagi Pak Budi terjadi di ruang rapat utama perusahaan. Ketika itu, seorang manajer muda baru saja dipromosikan dan memimpin pertemuan penting. Di tengah rapat, manajer tersebut dengan sengaja menjatuhkan pena ke lantai dan memanggil Pak Budi untuk mengambilnya. Dengan senyum tipis, Pak Budi menuruti permintaan itu tanpa berkata sepatah kata pun. Saat ia membungkuk untuk mengambil pena, beberapa karyawan lain tertawa kecil, seakan-akan tindakan tersebut adalah hiburan bagi mereka. Meskipun hatinya perih, Pak Budi memilih untuk tidak menunjukkan perasaannya. Ia hanya tersenyum, menyerahkan pena itu kembali, lalu melanjutkan tugasnya. Setiap kali menghadapi perlakuan seperti itu, Pak Budi selalu mengingat pesan mendiang ayahnya yang pernah berkata, "Hidup ini seperti roda, kadang kita di atas, kadang di bawah." Tapi yang paling penting adalah bagaimana kita tetap menjaga hati saat berada di posisi manapun. Pesan itu menjadi pegangan hidup Pak Budi. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki perjalanan hidup masing-masing,
dan apapun yang mereka lakukan bukanlah sesuatu yang harus ia balas dengan kebencian. Sebaliknya, ia memilih untuk mendoakan orang-orang yang bersikap buruk kepadanya agar suatu hari mereka bisa lebih menghargai kehidupan dan sesama manusia. Meski begitu, tidak semua orang di kantor memperlakukan Pak Budi dengan buruk. Ada juga beberapa karyawan yang melihat ketulusannya dan merasa terinspirasi. Salah satunya adalah Sinta, seorang staf administrasi muda yang sering memperhatikan bagaimana Pak Budi bekerja dengan hati-hati dan penuh dedikasi. Sinta pernah bertanya kepada Pak Budi, Pak, kenapa Bapak selalu tersenyum, meskipun kadang diperlakukan tidak baik oleh orang lain?" Pak Budi hanya menjawab dengan sederhana, "Senyum itu sedekah, Nak. Kalau saya bisa memberi sedikit kebahagiaan lewat senyuman, kenapa tidak?" Jawaban itu membuat Sinta terdiam sejenak, lalu perlahan ia mulai menyadari betapa berharganya pelajaran hidup yang bisa ia dapatkan dari sosok seperti Pak Budi. Di sisi lain, ada hal yang tidak diketahui oleh banyak orang tentang Pak Budi. Meski ia hanya seorang petugas kebersihan, ia selalu menyisihkan sebagian kecil dari gajinya untuk membantu orang-orang yang membutuhkan. Setiap bulan, ia akan menyisihkan beberapa lembar uang untuk diberikan kepada anak-anak yatim di panti asuhan terdekat. Ia percaya bahwa rezeki yang ia terima tidak sepenuhnya miliknya, melainkan titipan dari Tuhan untuk dibagikan kepada mereka yang lebih membutuhkan. "Kalau saya bisa membantu satu orang saja hari ini, rasanya hidup saya sudah lebih berarti," ujar Pak Budi suatu kali kepada Sinta, yang tanpa sengaja melihatnya menyelipkan amplop di meja resepsionis panti asuhan. Kehidupan sederhana yang dijalani Pak Budi juga mengajarkan banyak hal kepada anak-anaknya. Meski penghasilan Pak Budi tidak seberapa, ia selalu menanamkan nilai-nilai kejujuran, kerja keras, dan rasa syukur kepada mereka. Dua anaknya yang kini sudah dewasa tumbuh menjadi individu yang mandiri dan penuh rasa hormat kepada orang lain. Mereka sering berkata kepada Pak Budi, "Ayah adalah pahlawan kami." Bagi Pak Budi, kata-kata itu adalah bentuk penghargaan terbesar yang pernah ia terima, jauh lebih berharga dibandingkan pengakuan dari orang-orang di kantornya. Pak Budi juga memiliki kebiasaan yang membuatnya berbeda dari kebanyakan orang. Setiap kali ia merasa lelah atau sedih, ia akan duduk sejenak di taman kecil di dekat kantornya. Di sana, ia merenung sambil melihat anak-anak bermain, mendengar kicauan burung, atau hanya menikmati semilir angin. Bagi Pak Budi, momen-momen seperti itu adalah caranya mengisi ulang semangat dan mengingatkan dirinya bahwa hidup tidak melulu tentang kesulitan. "Hidup itu indah kalau kita mau melihatnya dari sudut yang benar," katanya kepada seorang pedagang keliling yang sering ia temui di taman tersebut. Namun, di balik semua ketenangan dan kesabarannya, ada satu hal yang sering mengganjal di hati Pak Budi. Ia bertanya-tanya, apakah ada orang yang benar-benar menghargai pekerjaannya di kantor itu? Apakah kontribusinya diakui oleh mereka yang setiap hari berjalan melewati dirinya tanpa sepatah kata pun? Meski begitu, ia tidak pernah membiarkan pertanyaan-pertanyaan itu membuatnya berhenti bekerja dengan baik. "Kalau tidak ada yang melihat, biarlah Tuhan yang melihat," pikirnya. Bagi Pak Budi, pengakuan manusia adalah sesuatu yang fana, tetapi keberkahan dari pekerjaan yang dilakukan dengan tulus adalah sesuatu yang abadi. Dengan semua perlakuan yang ia terima, baik itu penghinaan atau penghargaan, Pak Budi tetap menjalani hidupnya dengan rasa syukur yang mendalam. Ia percaya bahwa setiap orang memiliki perannya masing-masing dalam kehidupan ini, dan peran yang ia emban sebagai petugas kebersihan adalah bagian dari rencana besar Tuhan. Baginya, yang terpenting adalah bagaimana ia menjalani peran itu dengan sebaik-baiknya, tanpa mengharapkan balasan apapun dari orang lain. Pak Budi adalah contoh nyata bahwa pekerjaan apapun, sekecil apapun, jika dilakukan dengan hati yang tulus, akan memberikan dampak yang besar, meskipun tidak selalu terlihat oleh mata manusia.
Di kantor itu, Pak Budi dikenal sebagai sosok yang selalu tersenyum. Bahkan saat menghadapi perlakuan tidak menyenangkan, ia tetap menahan diri untuk tidak membalas dengan keburukan. Namun, ada satu peristiwa yang tak terlupakan di suatu pagi yang sibuk. Seperti biasa, Pak Budi sedang membersihkan area depan gedung. Ia mengenakan seragam kerjanya yang sederhana, dengan kain pel di tangan dan ember air di sampingnya. Saat itu, seorang direktur muda yang baru saja bergabung dengan perusahaan datang dengan mobil mewahnya. Direktur itu, Pak Arman, turun dari mobil sambil berbicara di telepon dengan nada suara yang keras. Ia tampak terburu-buru dan penuh emosi. Langkah kakinya terburu-buru menuju pintu masuk gedung, namun tanpa sengaja ia menumpahkan kopi dari gelasnya ke lantai yang baru saja dipel oleh Pak Budi. "Pak, hati-hati," ujar Pak Budi dengan nada sopan sambil segera membersihkan kopi yang tumpah. Namun, tanggapan yang diterima jauh dari ramah. Pak Arman menatap Pak Budi dengan tatapan meremehkan. "Cepat bersihkan, ini tempat kerja, bukan rumahmu," katanya dengan nada tinggi sebelum melangkah masuk tanpa melihat ke belakang. Beberapa karyawan yang berada di sekitar hanya diam, tidak ada yang berani menyuarakan pendapat. Pak Budi, meskipun hatinya terasa sedikit terluka, tetap menunduk dan melanjutkan pekerjaannya. Ia tidak pernah membiarkan kejadian seperti itu memengaruhi semangatnya untuk bekerja. Mungkin dia sedang punya masalah, pikirnya dalam hati, mencoba mencari alasan untuk sikap Pak Arman. Namun, kejadian itu ternyata menjadi pembicaraan di antara beberapa staf di kantor. Mereka yang memperhatikan insiden tersebut mulai membicarakan sikap Pak Arman, tetapi ada juga yang terkesan dengan cara Pak Budi menangani situasi. Salah satu staf administrasi bernama Lila merasa sangat terinspirasi oleh sikap tenang Pak Budi. Ia pernah mendengar dari rekannya bahwa Pak Budi sudah bekerja di perusahaan itu selama lebih dari 20 tahun. Pak Budi itu bukan orang biasa, gumam Lila kepada temannya. Dia mungkin hanya seorang petugas kebersihan, tapi cara dia menghadapi hidup itu luar biasa. Aku tidak yakin aku bisa sekuat dia kalau berada di posisinya. Hari itu berlalu, tetapi kejadian tersebut tidak hilang begitu saja dari ingatan Pak Arman. Meski ia tampaknya tidak peduli, ada sesuatu dalam hatinya yang terus mengganggu. Ia mulai memperhatikan Pak Budi lebih sering. Pak Budi, meskipun sering diperlakukan dengan sikap dingin oleh banyak orang di kantor, tetap menjalankan tugasnya dengan dedikasi penuh. Ia datang pagi-pagi sekali untuk memastikan kantor bersih sebelum para karyawan lain tiba. Bahkan di hari-hari hujan, ia tetap tersenyum sambil menyambut karyawan yang masuk dengan ucapan sederhana seperti, "Selamat pagi, semoga harimu menyenangkan." Ucapannya mungkin terdengar biasa, tetapi bagi sebagian orang, itu menjadi pengingat bahwa ada seseorang yang peduli, meskipun dengan cara kecil. Pak Arman, yang awalnya hanya memperhatikan dari kejauhan, mulai merasa ada sesuatu yang berbeda dalam sikap Pak Budi. Kenapa dia tidak pernah terlihat marah atau kecewa? Padahal aku tahu banyak orang di sini yang memperlakukannya seperti dia tidak penting, pikir Pak Arman suatu hari. Pertanyaan itu terus berputar di benaknya. Ia mulai mengingat kembali kejadian saat ia menumpahkan kopi dan melihat bagaimana Pak Budi menangani situasi dengan kepala dingin. Di sisi lain, Pak Arman juga mulai sadar bahwa dirinya sendiri sering merasa tidak puas meskipun memiliki banyak hal. Mobil mewah, rumah besar, dan jabatan tinggi yang ia miliki tidak mampu memberikan kebahagiaan yang sejati. Ia mulai bertanya-tanya, apa yang membuat Pak Budi tetap bisa tersenyum dalam kesederhanaannya? Sementara itu, Pak Budi melanjutkan hidupnya seperti biasa, tanpa menyadari bahwa ada seseorang yang diam-diam memperhatikan dan terinspirasi oleh tindakannya. Setiap hari,
ia tetap menjalankan rutinitasnya dengan penuh semangat. Ia tidak hanya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, tetapi juga karena ia percaya bahwa setiap pekerjaan, sekecil apapun, memiliki nilai dan arti. Yang penting kita niat baik, hasilnya pasti baik. Begitu ia sering berkata kepada dirinya sendiri. Pak Budi juga selalu menyempatkan waktu untuk berbicara dengan karyawan yang mau mendengarkan. Ia berbagi cerita tentang kehidupannya, bukan untuk mencari simpati, tetapi untuk memberikan semangat kepada mereka yang merasa lelah dengan pekerjaan atau hidup mereka. Sikap Pak Budi akhirnya mulai menarik perhatian lebih banyak orang di kantor. Mereka yang awalnya hanya melihatnya sebagai petugas kebersihan mulai menyadari bahwa ada banyak pelajaran hidup yang bisa dipetik dari cara Pak Budi menjalani hari-harinya. Satu demi satu, karyawan mulai menghormati Pak Budi bukan hanya karena pekerjaannya, tetapi karena kepribadiannya yang luar biasa. Bahkan, beberapa orang yang dulunya suka meremehkannya mulai merasa malu dengan sikap mereka sendiri. Salah satunya adalah Pak Arman, yang akhirnya memberanikan diri untuk berbicara langsung dengan Pak Budi. "Pak, maafkan saya atas sikap saya waktu itu," katanya suatu hari. Pak Budi hanya tersenyum, lalu menjawab, "Tidak apa-apa, Pak. Semua orang pernah punya hari yang sulit." Pertemuan sederhana itu menjadi awal dari perubahan besar dalam hubungan antara Pak Arman dan Pak Budi. Pak Arman tidak hanya belajar untuk lebih menghargai Pak Budi, tetapi juga mulai menerapkan pelajaran yang ia dapatkan dari sosok sederhana tersebut dalam kehidupannya. Ia belajar bahwa kebahagiaan tidak datang dari harta atau status, melainkan dari cara seseorang melihat dunia dan bagaimana ia menjalani hidupnya. Bagi Pak Budi, tidak ada kebahagiaan yang lebih besar daripada mengetahui bahwa tindakannya, sekecil apapun, telah memberikan dampak positif bagi orang lain. Dan bagi Pak Arman, pertemuannya dengan Pak Budi menjadi titik balik dalam hidupnya, mengajarkannya bahwa kadang-kadang, kebijaksanaan terbesar datang dari orang-orang yang paling sering kita abaikan. Pak Arman mulai melihat perubahan dalam dirinya sejak pertemuan sederhana dengan Pak Budi. Kata-kata sederhana yang diucapkan Pak Budi, "Tidak apa-apa, Pak. Semua orang pernah punya hari yang sulit," terus terngiang di benaknya. Ia merasa bahwa kalimat itu tidak hanya sekadar ungkapan maaf, tetapi juga sebuah pelajaran tentang cara memahami kehidupan. Pak Budi, seorang petugas kebersihan yang tampak sederhana, ternyata memiliki hati yang luas dan kebijaksanaan yang mendalam. Hal ini membuat Pak Arman mulai berpikir ulang tentang banyak hal, termasuk cara ia memperlakukan orang lain. Dalam kesehariannya, Pak Arman mulai lebih memperhatikan orang-orang di sekitarnya. Ia menyadari bahwa selama ini ia sering menilai seseorang hanya berdasarkan status atau penampilan mereka. Ia juga menyadari bahwa meskipun ia memiliki segalanya secara materi, ada kekosongan dalam hatinya yang tidak bisa diisi dengan harta benda. Sebaliknya, Pak Budi yang hidup dalam kesederhanaan tampak selalu bahagia dan damai. Ini membuat Pak Arman bertanya-tanya, apa sebenarnya yang membuat seseorang benar-benar bahagia? Jawabannya tampak sederhana, tetapi sulit diterapkan. Bersyukur dan menerima apa yang ada. Suatu hari, Pak Arman memutuskan untuk lebih mengenal Pak Budi. Ia mendekati Pak Budi saat jam makan siang. Dengan sedikit canggung, ia mengajak Pak Budi duduk bersama di kantin. Awalnya, Pak Budi tampak kaget karena jarang ada atasan yang mau berbincang dengannya. Namun, dengan senyumnya yang khas, ia menerima ajakan itu. Percakapan dimulai dengan hal-hal ringan, tetapi kemudian mengalir ke topik yang lebih mendalam. Pak Arman mendengar kisah hidup Pak Budi, tentang bagaimana ia kehilangan istri dan anaknya dalam kecelakaan beberapa tahun lalu. Meskipun kehilangan segalanya, Pak Budi memilih untuk tetap tegar dan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur.
Pak Arman terkejut mendengar kisah tersebut. Ia tidak bisa membayangkan bagaimana seseorang bisa tetap tersenyum setelah mengalami tragedi sebesar itu. "Pak Budi, bagaimana bisa Bapak tetap kuat setelah semua yang terjadi?" tanya Pak Arman dengan nada serius. Pak Budi tersenyum, lalu menjawab, hidup ini seperti roda, Pak. Kadang kita di atas, kadang di bawah. Kalau saya terus-menerus bersedih, itu tidak akan mengubah apapun. Saya memilih untuk fokus pada apa yang masih saya miliki, bukan pada apa yang sudah hilang. Jawaban itu menyentuh hati Pak Arman. Ia menyadari bahwa selama ini ia terlalu fokus pada kekurangan dan masalah, sehingga lupa untuk bersyukur atas apa yang dimilikinya. Percakapan itu menjadi titik awal dari hubungan yang lebih baik antara Pak Arman dan Pak Budi. Pak Arman mulai melihat Pak Budi bukan hanya sebagai petugas kebersihan, tetapi juga sebagai seorang mentor dalam kehidupan. Ia belajar banyak dari sikap dan pandangan hidup Pak Budi. Salah satu hal yang paling menginspirasi Pak Arman adalah cara Pak Budi menghadapi setiap tantangan dengan senyuman dan hati yang lapang. Pak Arman juga mulai menerapkan pelajaran ini dalam hidupnya. Ia menjadi lebih sabar dalam menghadapi masalah dan lebih menghargai orang-orang di sekitarnya, termasuk karyawan lain yang sebelumnya sering ia abaikan. Sementara itu, sikap Pak Arman yang berubah mulai terlihat oleh banyak orang di kantor. Mereka yang dulunya merasa takut atau enggan berinteraksi dengannya kini merasa lebih nyaman. Pak Arman tidak lagi dikenal sebagai bos yang arogan, tetapi sebagai seorang pemimpin yang peduli dan menghargai setiap orang, apapun posisi mereka. Semua ini berawal dari pertemuannya dengan Pak Budi. Inspirasi yang ia dapatkan dari sosok sederhana itu telah mengubah cara pandangnya terhadap hidup. Pak Arman juga mulai menyadari bahwa kebahagiaan sejati bukanlah tentang apa yang dimiliki, tetapi tentang bagaimana kita menjalani hidup dengan rasa syukur dan penuh makna. Pak Budi, di sisi lain, tidak pernah menganggap dirinya sebagai seseorang yang istimewa. Ia tetap menjalani hidup seperti biasa, dengan kesederhanaan dan kerendahan hati. Namun, ia merasa bahagia karena mengetahui bahwa tindakannya, sekecil apapun, telah memberikan dampak positif bagi orang lain. Bagi Pak Budi, itulah makna sebenarnya dari kehidupan, berbagi kebaikan dan memberikan inspirasi kepada orang lain. Dan bagi Pak Arman, pelajaran yang ia dapatkan dari Pak Budi menjadi pengingat bahwa setiap orang memiliki potensi untuk membawa perubahan, tidak peduli seberapa kecil peran mereka dalam kehidupan. Pak Budi, seorang petugas kebersihan, telah menunjukkan bahwa kebijaksanaan dan kebahagiaan sejati bisa datang dari tempat yang paling tidak terduga. Perubahan yang dialami Pak Arman benar-benar terasa di seluruh perusahaan. Ia tidak lagi memandang jabatan atau posisi sebagai tolok ukur utama dalam menilai seseorang. Hal ini membawa suasana baru di tempat kerja. Karyawan yang dulunya merasa takut dan terintimidasi mulai merasakan perubahan nyata dalam cara Pak Arman memperlakukan mereka. Hubungan kerja menjadi lebih hangat dan penuh rasa saling menghormati. Namun, dampak yang paling mendalam dari perubahan ini adalah bagaimana Pak Arman mulai melihat arti hidup secara keseluruhan. Pak Arman memutuskan untuk mengadakan rapat khusus dengan seluruh karyawannya. Dalam rapat tersebut, ia mengungkapkan perubahan pandangannya. Dengan jujur, ia menceritakan pertemuannya dengan Pak Budi dan bagaimana kisah hidup Pak Budi telah membuka matanya. Ia meminta maaf atas sikapnya di masa lalu yang mungkin menyakiti banyak orang. Para karyawan terkejut, karena ini adalah kali pertama mereka melihat sisi manusiawi dari pemimpin mereka. Beberapa bahkan tak kuasa menahan air mata saat mendengar permintaan maaf tulus dari Pak Arman. Salah satu hal yang disampaikan Pak Arman dalam rapat tersebut adalah pentingnya rasa syukur dan menghargai setiap orang, apapun peran mereka. Ia berkata,
Kita semua adalah bagian penting dari roda besar yang membuat perusahaan ini berjalan. Tanpa satu roda kecil sekalipun, kendaraan besar ini tidak akan bisa bergerak. Oleh karena itu, saya ingin kita semua mulai melihat satu sama lain dengan rasa hormat dan penghargaan. Ucapan ini mendapatkan tepuk tangan meriah dari seluruh karyawan. Pak Arman menyadari bahwa membangun hubungan yang baik di tempat kerja tidak hanya membuat lingkungan kerja menjadi lebih sehat tetapi juga meningkatkan produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Namun, perubahan ini tidak hanya terbatas pada kehidupan profesional Pak Arman. Di rumah, ia mulai lebih banyak meluangkan waktu bersama keluarganya. Sebelumnya, Pak Arman sering pulang larut malam dan jarang berbicara dengan istri serta anak-anaknya. Namun kini, ia mencoba memperbaiki hubungan tersebut. Ia menghabiskan waktu makan malam bersama keluarganya, mendengarkan cerita anak-anaknya, dan menunjukkan rasa kasih sayang yang sebelumnya jarang ia tunjukkan. Istri Pak Arman merasa terharu melihat perubahan ini. "Saya merasa seperti memiliki suami yang baru," katanya suatu malam sambil tersenyum. Pak Arman juga mulai aktif dalam kegiatan sosial. Ia mengalokasikan sebagian penghasilannya untuk membantu mereka yang membutuhkan. Inspirasi dari kesederhanaan dan kebaikan hati Pak Budi membuatnya ingin memberikan dampak positif yang lebih luas. Ia mendirikan program beasiswa untuk anak-anak kurang mampu dan menyediakan dana untuk renovasi rumah bagi keluarga karyawan yang membutuhkan. Langkah ini tidak hanya memberikan manfaat bagi banyak orang tetapi juga mempererat hubungan antara dirinya dan komunitas sekitarnya. Di sisi lain, Pak Budi tetap menjalani hidupnya dengan kesederhanaan. Ia tidak pernah menganggap dirinya sebagai sosok yang istimewa meskipun kisahnya telah menginspirasi banyak orang, termasuk Pak Arman. Pak Budi sering berkata, "Saya hanya melakukan apa yang menurut saya benar. Jika itu bisa membantu orang lain, maka itu adalah bonus yang luar biasa." Sikap rendah hati ini semakin membuat orang-orang di sekitarnya kagum. Pak Arman pun sering berdiskusi dengan Pak Budi tentang kehidupan, belajar bagaimana menghadapi tantangan dengan kepala tegak dan hati yang lapang. Hari pensiun Pak Budi pun tiba. Meskipun banyak orang merasa kehilangan atas kepergian sosok sederhana yang penuh inspirasi itu, Pak Budi memilih untuk pensiun dengan tenang. Namun, perusahaan memberikan penghormatan besar kepadanya dengan mengadakan perpisahan yang penuh haru. Dalam acara tersebut, Pak Arman memberikan pidato singkat. Pak Budi adalah contoh nyata bahwa kebijaksanaan dan kebaikan hati bisa datang dari siapa saja. Ia telah mengajarkan kita untuk hidup dengan rasa syukur dan saling menghormati. Saya, secara pribadi, berhutang banyak kepada beliau. Setelah pensiun, Pak Budi menjalani hidupnya dengan damai di desa kecil tempat ia dibesarkan. Ia menghabiskan waktunya dengan berkebun dan membantu masyarakat setempat. Sementara itu, pengaruhnya tetap hidup di perusahaan melalui perubahan positif yang dibawa oleh Pak Arman. Kisah mereka menjadi pengingat bagi semua orang bahwa kebaikan hati, ketulusan, dan rasa syukur adalah nilai-nilai yang mampu mengubah hidup siapapun. Kisah Pak Arman dan Pak Budi menjadi bukti bahwa setiap orang, tanpa memandang jabatan atau status sosial, memiliki potensi untuk membawa perubahan besar. Pesan moral yang tertanam dalam kisah ini adalah pentingnya menghargai sesama manusia, hidup dengan rasa syukur, dan menjalani hidup dengan hati yang penuh kasih. Keduanya, melalui interaksi yang sederhana namun mendalam, telah menunjukkan bahwa hal-hal kecil dalam hidup dapat memberikan dampak yang besar. Dan bagi siapa saja yang mendengar cerita ini, ada pelajaran penting untuk selalu menjaga kerendahan hati, menghargai orang lain, dan menjalani hidup dengan penuh rasa syukur.